Bagi masyarakat pesisir utara Pulau Jawa, kegiatan gogo adalah kegiatan pinggiran yang dilakukan di waktu sela. Menangkap ikan dengan tangan kosong biasanya dilakukan di sungai yang surut, kanal tambak atau tambak ikan yang sudah dipanen. Kegiatan gogo di Kendal biasa dilakukan oleh kelompok kecil yang terdiri dari buruh tambak. Ada semacam kesepakatan antara pemilik tambak dengan kelompok gogo tentang ikan-ikan yang boleh diambil. Kelompok gogo hanya boleh mengambil di tambak yang sudah tidak terpelihara. Ini sebabnya kelompok gogo selalu berpindah lokasi setiap harinya. Apa? Gogo hanya dilakukan selama 2 hingga 3 jam saat kondisi air sedang surut, yakni saat sore atau pagi-pagi buta. Oh, gitu. Saya belum ada entuk. Artinya dapat itu sebenarnya. Saya dapat gitu, saya belum nih. Nah, pokoknya kalau misalnya teknik gogo seperti ini, kalau misalnya nih di area ini, jadi harus sinergi gitu. Misalnya 4 orang atau dengan saya berlima nih, bergeraknya bersamaan ke arah yang sama. Jadi nggak bisa yang satu turun sini, yang satu turun sini. Aur-auran, nggak kelihatan nanti. Ikan yang mabur. Kawasan tambak yang sehat ditandai oleh adanya ikan asli perairan Payau sebelum kehadiran tambak-tambak budidaya. Indikator kawasan Payau yang sehat juga dapat diamati dengan visibilitas air dan kondisi lumpur. Entuk, coba saya pegang. Lihat, dol pinjam. Ya. Mahir. Belanak ya, Pak? Bener ya? Enak banget nih. Manis. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi Pak Sulim dan teman-teman ini di luar dari yang punya tambak sudah selesai dipanen. Nah, mereka cari yang memang asli ikan ada di sini. Jadi ini liar nih sebenarnya nih. Ini ikan terenak menurut saya. Semua pada udah entuk, saya belum. Saya belum dapat nih. Ikut cari lagi yuk, Pak. Oh, itu. Entuk lagi. Bentuk belangkas atau mimi menyerupai ikan pari bercangkang, tetapi memiliki pergerakan serupa kepiting. Tak heran binatang ini dikenal dengan nama kepiting tapal kuda atau horseshoe crab. Ada 4 jenis spesies belangkas dan kesemuanya merupakan anggota famili Limulidae. Di dunia, belangkas dikenal karena memiliki darah biru yang sangat penting dalam dunia farmasi. Darah biru belangkas banyak digunakan untuk mensterilkan beragam obat-obatan di industri farmasi dunia. Penyebaran spesies laut kuno ini mulai dari pesisir Asia Pasifik, Asia Selatan, dan pesisir Amerika Utara bagian tenggara. Belangkas termasuk binatang nokturnal. Belangkas banyak dijumpai di perairan laut dangkal. Saat musim kawin, perairan dangkal ini memudahkan belangkas untuk lebih mudah menemukan pasangannya. Oke. Ini yang saya cari nih. Tunggu, pegangnya yang aman. Pegangnya yang aman, ini pun bisa aman. Gini. Kalau pegang ekornya pun aman juga. Dibaringkan pun. Oh, dibaring. Ya wes, ini lebih gampang begini ya. Gampang. Oke. Nah, nih. Jangan agak kuat. Saya sisat kalau necek. Oh, gitu. Set. Set. Gini ya. Set. Oke. Sebenarnya nggak sampai lolos buntutnya. Siap, Pak. Siap. Nah, ini yang saya cari, pari ketam atau belangkas. Ini termasuk makhluk purba karena dia dari dulu sampai sekarang tidak pernah berevolusi untuk bentuk. Dari dulu sampai sekarang begini aja bentuknya. Kalau misalnya terbalik begini, tajam. Ini disebutnya Mimi Mintuno karena dia selalu berpasangan. Nih, miminya. Dapat? Yang laki ya? Ada Mimi, ada Mintuno. Lihat. Bener kan? Kalau jantannya dia size-nya setengahnya aja dari yang betina. Wah, piting kabur. Takut, Pak. Enggak usah dipegang. Tunggu.
Melayu weh. Wah, hasilnya banyak banget. Belanak, boso, iki keting, piting, Kepiting, mimi, janjan, nice, udang. udang. Nah, di sini di Korowelang ternyata Mimi Mintuno ini diolah jadi botok. Abis ini kita mau makan botok Mimi Mintuno. Mimi. Rame, lihat dong, cabenya sebanyak ini. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ah masakannya kurang pedas, sini coba saya oles ke matanya. Silakan, lanjut. Nah lihat tadi, jadi memang untuk proses menyiangi belangkas ini nggak semua orang bisa. Iya. Betul ya Pak Bruto ya? Iya. Jadi posisi yang tidak boleh rusak Ya ini. itu adalah ini usus sama empedunya. Iya. Nah itu posisinya di tengah-tengah. Udah ini tengah-tengah nih. Jangan sampai rusak. Tadi dia sampai depan ya. Ujung bawah. Oke, karena kalau misalnya itu rusak, jadi keracunan. Keracunan. Telur dan daging belangkas dapat dikonsumsi langsung tanpa menggunakan bumbu apapun. Jadi, seberapapun banyak bumbu dan cara mengolahnya, lebih karena selera masyarakat yang berbeda. Campur, Bu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya untuk belangkasnya ini sendiri, masaknya dibikin botok ya, Bu? Dia memang banyak sekali mempunyai khasiat, salah satunya buat mengobati kencing manis. Jadi ini sebenarnya jatuhnya bukan daily food, bukan makanan sehari-hari, lebih ke buat pengobatan ya, Bu ya? Coba kita rasa nanti nih. Makanan yang mengandung banyak obat. Apakah rasanya enak? Coba. Telurnya itu, Telurnya. rasanya begitu digigit itu ada yang berderai. Kalau misalnya telur ikan, pokoknya beda lah rasanya. Ini agak-agak lucu ya. Lucu, masakan kampung ya. Iya, betul Pak. Masakan kampung lucu. Tapi yang pasti kalau misalnya ditanya enak apa enggak, Enak. halo. Nah nih, masih di sekitar kawasan Kendal, ini tepatnya di Kaliwungu. Nah inilah wajah budidaya, tambak-tambak budidaya bandeng nih, lihat. Seperti ini sejauh mata memandang, kolam. Nah hari ini saya mau lihat kegiatan bapak-bapak yang memang spesialis untuk panen saja. Jadi day by day, kalau misalnya kerjaannya panen, hanya itu aja. Hari ini panen tambak yang ini, besok panen tambak yang itu, jadi memang spesifik. Nah, jadi kalau misalnya ini sekarang dipanen, baru bisa dipanen 5 bulan lagi. Nah, begini nih caranya, disisir, maju sampai ke sana terus. Kita lihat hasilnya, kata Bapak, 2.800 ekor. Wah, banyak banget. Budidaya bandeng mulai dikenal di Indonesia tahun 1950-an. Bibit bandeng masih didapatkan dengan cara menangkap benih bandeng di alam. Kini telah muncul budidaya benih bandeng, sehingga tambak bandeng berkembang pesat di berbagai penjuru negeri. Pesisir utara Pulau Jawa yang paling awal mengembangkan budidaya ikan bandeng adalah masyarakat Gresik, Jawa Timur. Beberapa sumber menyebutkan ikan bandeng telah dikonsumsi secara masif sejak zaman Majapahit. Naik ontek. Ini seperti ini cara panennya. Bayangin, 1 kali jaring loh. Ikan bandeng satu-satunya ikan dalam famili Sanidae yang masih hidup.
6 spesies sanidae lainnya telah dinyatakan punah. Ikan pangan ini yang sangat populer di Asia Tenggara dengan berbagai nama seperti ikan bolu atau ikan milkfish. Saya nggak tahan, pengen turun. Bismillah. Saya di tengah apa? Di tengah aja yang lagi. Agak rendah. Wah, airnya adem. Ini belum kelihatan fisiknya, tapi goyangannya udah kedengeran. Wah, bapak-bapaknya pada aneh ngeliat saya. Saya heboh sendiri ngeliat ikan pada lompatan. Wah, banyak. Banyak. Jadi serem. Wah, tolong. Lupa. Wah. Tolong. Di Jawa Tengah saja pada tahun 2009, produksi ikan bandeng mencapai 86.000 ton. Tahun 2014, di seluruh Indonesia diperkirakan menghasilkan 700.000 ton ikan bandeng. Tak heran jika saat ini Indonesia berhasil merebut dominasi pasar bandeng dunia yang sebelumnya dikuasai oleh Filipina. Nabrak kaki sakit loh mereka loh. Ini pada panik semua. Sakit. Oh, lihat tuh. Lihat ini. Help. Tolong. Help. Saya diserang bandeng. Help. Tusuk. Pegang ya Pak. Wih, sehat-sehat banget ikannya. Lihat. Nih ukurannya rata-rata yang segini-gini nih yang 5 bulan. Nah ini yang terkenal dengan bandeng tulang lunak. Makanya jadi sepanjang mata memandang isinya tambak bandeng. Ikan bandeng memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi. Ini merupakan spesies asli Indonesia yang menjadi pembanding budidaya ikan lain yang diintroduksi dari luar negeri. Misalnya saja ikan bawal yang berasal dari Amerika Latin, atau ikan nila yang habitat aslinya adalah Afrika. Tidak boleh menyepelekan kekuatan ikan, apalagi kalau dia berjumlah 2.800. Kabur satu. Lumayan loh ketabrak-tabrak dia tuh di bawah sakit ternyata. Tapi ini seru banget walaupun cuma sekali jalan gini tok ngejaringnya, tapi wow, vibrasi yang kita rasakan di bawah. Tolong. Help. Lihat nih. Ini yang saya bilang dia tadi nabok paha nih. Aduh, ampun. Aduh. Nah, ini hasil utamanya nih. Wah, ada. Tapi selain itu ada ini juga. Nah, ini kakak putih. Nah, ini kan liar. Jadi emang dia biasanya predator kalau untuk bibit-bibit bandeng yang ada di sini. Jadi dia menerobos masuk ke dalam tambak. Tapi kalau misalnya dapat hasil panen seperti ini lalu ada bonus sampingannya nih kayak ini, ya udah. Ini untuk jadi buat bapak pemanen aja ya. Ini dibawa pulang ya, Pak? Iya. Kakak putih. Oke, Pak. Maka selesai sudah tugas para pemanen tambak bandeng ini. Jadi ini udah langsung dipindah tangankan. Nah, kalau misalnya ini emang harus buru-buru karena habis ini masuk dia ada proses cabut duri, dibikin presto, dibikin otak-otak, bikin pempek. Tergantung requestnya apa.
Tapi yang pasti industri bandeng ini industri yang sukses di daerah Kendal, Semarang, Jawa Tengah. Keren lah pokoknya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi hutan mangrove terbesar di dunia. Data paling anyar menyebutkan, luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 8,5 juta hektar. Sementara jenis bakaunya terdiri dari 89 jenis mangrove. Mangrove selain bermanfaat secara ekologis untuk wilayah pesisir, juga memiliki potensi sebagai bahan pangan alternatif. Bakau tancang ini ikut menjalankan fungsi ekologis menjaga ekosistem payau, terutama dalam menguatkan kawasan tambak yang ada di pesisir utara Jawa ini. Yang ini beda, Bu. Di sini memang potensi bakaunya luar biasa. Ini banyak banget bakau, tapi banyak juga jenisnya. Jadi nggak sama semua. Nah, yang kita cari nih yang ini, bakau tancang. Ini yang saya bilang jadi alternatif pangan. Dicari buahnya yang mana? Memetik buah bakau perlu perjuangan ekstra. Warna buah yang seragam dengan daun membuat kita harus jeli memilih buah yang telah besar atau tua. Nah, nih. Jadi bakau tancang ini seperti ini bentuknya. Nah, ini kan yang masih muda. Nah, sebenarnya untuk pembuatan tepungnya itu sendiri, ya dua-duanya bisa dipakai. Cuman, yang muda lebih banyak getahnya. Nah, yang sementara yang tua ini, kalau misalnya dijadikan tepung, ini lebih banyak hasilnya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk tepung, ya basically dua-duanya masih bisa dipakai. Buah bakau tancang ini memiliki 371 kalori per 100 gramnya. Ini lebih tinggi dari beras yang hanya 360 kalori. Kandungan karbohidratnya juga sangat tinggi, yakni 85 gram per 100 gram. Lebih tinggi dibandingkan jagung dan beras. Oke. Yuk, kita lihat proses pembuatan tepungnya. Perebusan berguna menonaktifkan kandungan enzim pada getah. Arang dan abu dapur berguna mengurangi racun yang ada pada tancang ini. Racun bakau tancang ini berasal dari kandungan tanin dan HCN. Rebusnya cuma cukup 10 menit. Nah, arangnya ini sendiri bisa dipakai dalam 2 kali perebusan. Jadi kalau misalnya direbus hari ini, lalu dijemur, ya dikeringkan dulu, bisa dipakai lagi. Ini berarti nanti tinggal masuk ke proses kupas sama direndam. Nah, proses rendamnya ini makan waktu. Pokoknya setiap 6 jam sekali diganti airnya. Sip. Yuk, kita kupas. Nah, nih yang setelah dikupas, ternyata kalau habis direbus lalu dikupas baunya persis ubi rebus. Ini masih ada racun-racunnya, itu tadi harus direndam 2 hari 2 malam itu, yaitu biar getahnya, racunnya hilang semua. Nah, pokoknya teksturnya tuh jadi lunak. Lucu. Nah, ini prosesnya masih panjang lagi. Tapi habis ini nanti ada yang sudah siap tumbuk ya, Bu? Iya. Baru habis itu jadi tepung basah. Ada 2 jenis tepung yang dihasilkan dari bakau tancang, yakni tepung basah dan kering. Tepung kering memerlukan penjemuran yang lama usai dikupas. Khusus tepung basah dapat ditumbuk usai direndam dalam waktu yang cukup. Hanya tepung kering yang biasanya dijual tanpa diolah, sementara tepung basah diolah dahulu menjadi beragam penganan untuk dipasarkan ke seputar kota Kendal. Nah, nih sudah jadi tepung basah. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, mau bikin apa selanjutnya itu tergantung kita. Kalau misalnya kita mau bikin apa tadi, Bu? Brownies dicampur Tepung terigu. ada
perbandingannya tersendiri. Nah, tapi ini bahan utamanya nih. Baunya kalau udah jadi begini seperti bau singkong rebus.